Hai anak-anakku semua, hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah bawang merah dan bawang putih. Dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, ada anak bernama Bawang Putih. Ia sudah tidak memiliki ayah dan bunda lagi, sehingga ia tinggal bersama dengan ibu tiri dan adik tirinya yang bernama Bawang Merah. Akan tetapi, tugas Bawang Putih banyak sekali sehari-harinya. Ia mengambil air di sungai yang letaknya jauh dari rumah, mencari ranting-ranting untuk memasak. Kalau Bawang Merah, tugasnya hanya bersolek dan menikmati hidangan yang sudah dimasak oleh Bawang Putih. Pada suatu hari, sang ibu tiri meminta Bawang Putih untuk mencuci pakaian di sungai yang sangat jauh. Gak apa-apa, sambil olahraga aku jadi sehat, gumam Bawang Putih dalam hati sambil menyusuri jalan menuju sungai. Bawang Putih dengan semangat mencuci pakaian-pakaian. Karena sering bergerak, ia menjadi sintal dan terlihat semakin cantik. Sedangkan Bawang Merah kerjaannya hanya bersolek. Aku tiap hari bersolek, tapi kenapa tetap cantikan Bawang Putih ya? Gumamnya dalam hati. Dia iri dengan Bawang Putih. Waktu dia sedang mencuci pakaian, dia melihat seekor ikan yang sedang menggelepar-gelepar di daratan. Lalu Bawang Putih mengambilnya dengan hati-hati. Ia mengambilnya dengan hati-hati dan mengembalikan si ikan emas ke dalam sungai yang tadi menggelepar. Si ikan emas langsung menuju ke air sungai. Dan tiba-tiba ia menyembul keluar. Tuh ikan emas itu berkata, "Terima kasih Bawang Putih, engkau telah menolongku." Bawang Putih terkejut. Lalu ia berkata, "Hai ikan mas, kau bisa bicara?" Lalu ikan mas itu berkata, "Aku adalah delmaan dewa yang merubah menjadi ikan mas. Maafkan hamba dewa, hamba tidak tahu." "Tidak Bawang Putih, kau adalah anak yang baik. Aku akan selalu menolongmu dalam setiap kesusahanmu. Sekarang kau simpan semua pakaian-pakaianmu ke dalam sungai." Lalu Bawang Putih menyimpan pakaian-pakaian yang dia bawa tadi untuk dicuci ke dalam air sungai. Tiba-tiba seluruh pakaiannya menjadi bersih. Terima kasih ikan mas, kau telah membantuku." Dengan semangat, akhirnya Bawang Putih kembali ke rumah. Tetapi sampainya di rumah, sang ibu dan adik tirinya merasa heran. "Kenapa Bawang Putih bisa cepat sekali mengerjakan semua tugas-tugas yang berat ini?" kata sang ibu. Lalu si Bawang Merah juga berkata, "Mungkin dia nggak bersih bu cucinya. Coba kamu lihat," kata si ibu. Akhirnya Bawang Merah memeriksa pakaiannya. Semuanya bersih. Itu menjadi heran bagi mereka. Akhirnya si ibu meminta Bawang Merah untuk esok hari mengikuti Bawang Putih apa yang ia lakukan sehingga ia bisa cepat mencuci pakaian secara bersih. Akhirnya esok harinya diam-diam Bawang Merah mengikuti Bawang Putih ke sungai. Seperti biasa, Bawang Putih menyembul-nyembulkan air dan keluarlah ikan mas, lalu ditolong oleh ikan mas untuk mencuci-cuci pakaian yang telah ia bawa. Oh, ternyata ia ditolong oleh ikan ajaib itu untuk mencuci. Aku akan bilang ibu. Sesampainya di rumah, Bawang Merah bercerita kepada ibunya tentang apa yang ia lihat. Pantas ya, dia berani-berani menggunakan ikan ajaib. Aku ada ide ibu. Lalu Bawang Merah berbisik kepada ibunya,
Baik, baik, baik. Besok kita akan lakukan." Nah, esok harinya si ibu tidak meminta bawang putih untuk mencuci pakaian, tapi ia meminta bawang putih untuk mencari ranting di hutan. Tetapi bawang merah menuju ke sungai dan ia mengikuti apa yang sudah bawang putih lakukan. Ia menyembul-nyembulkan ke air dan keluarlah ikan emas. Ia tidak minta tolong, malah ia langsung mengeluarkan perangkap ikan emas. Dan akhirnya ikan emas ditangkap. Sesampainya di rumah, bawang merah berkata, "Ibu, ini ikan emas yang sudah menolong bawang putih." Jadi kamu yang sudah menolong bawang putih selama ini. Rasakan, akan kusantap kau. Akhirnya mereka berdua menyantap ikan emas itu dengan lahap. Lalu menyisakan duri-duri untuk bawang putih. Bawang putih kembali ke rumah, membawa ranting-ranting yang berat dari hutan. "Halo bawang putih, hari ini aku masak enak sekali. Kamu aku sisakan, jangan khawatir. Silakan, semua ada di meja." Bawang putih menuju meja. Betapa terkejutnya ketika ia melihat tulang belulang ikan emas yang ia yakini adalah sahabatnya. "Ibu, bawang merah, kalian sudah menggoreng ikan emas kesayanganku. Dia adalah sahabatku. Ternyata dia yang sudah membantu kamu selama ini. Silakan kamu makan sana." Akhirnya bawang putih dengan sedih hati mengambil tulang belulang itu dan menguburnya di dalam tanah. Seketika tulang belulang yang telah ditanam itu tumbuh menjadi bunga yang cantik. Si ibu dan si bawang merah merasa iri. Kenapa bisa tumbuh seperti itu? Tapi dia punya rencana lain, ingin merusak pohonan itu. Ternyata ketika mereka ingin merusak tanaman itu, datang seorang pangeran yang tampan sekali. Lalu bertanya, pohon siapakah ini begitu indah?" Bawang merah berkata, "Itu pohon aku. Pangeran suka? Akan kutebang untuk pangeran." Dan ibunya berkata, "Iya betul, itu milik anak saya bernama bawang merah." Pangeran tidak percaya. Lalu tiba-tiba bawang putih keluar dari rumahnya.